Hai, saya Miki Andaresta. Kali ini episode ketiga kita mau bahas tentang single, tapi dari ini ya, benar-benar kiriman dari forum-forum kan suka ada di publish. Nah ini kebetulan gue ambil dari forum terbesar, ya udah tau lah ya, di forum terbesar di Indonesia nih, forum internet yang terbesar di Indonesia. Jadi kan kadang suka ada ini ya, sub segmennya itu tentang ngebahas tentang misalkan relationship, terus kemudian married. Nah ini kali ini yang di episode 3 ini gue mau bahas tentang single. Nah single ini kadang jadi sebuah masalah atau jadi sebuah ya udah gitu, lu jalanin aja, atau memang ya prinsip hidup lu, gaya hidup lu kayak gini gitu. Nah ini gue coba bahas ya. Oke, kita mulai aja ya. Yang pertama, single ada limit atau batas usianya ya? Status pernikahan itu sering banget menjadi topik yang pasti akan ditanyakan, entah itu di lingkungan keluarga, reunian, atau lingkungan baru. Lu udah married? Siapa pacar lo? Udah ada calon belum? Mana undangannya? Yang pada nanya itu, kalian tuh karena peduli, kepo, atau mau jadi donatur untuk biaya akad, pemberkatan, atau resepsi pernikahan. Emang kalau yang ditanyakan jawab udah nikah atau belum nikah, akan berpengaruh di kehidupan kalian yang bertanya. Wah, ini agak ngegas nih. Karena kadang nih, kalau nggak dijawab, malah makin nyecer nanya atau jadi maksa. Nanti nih, kalau dijawab udah nikah, pasti ada pertanyaan lainnya yang muncul. Kok gue nggak diundang? Udah anak berapa? Oh, udah lama nikah, tapi kok belum punya anak juga. Memang ya, kondisi seperti itu pasti akan ada turun-temurun. Dari generasi ke generasi akan muncul permasalahan seperti itu. Nah, soal belum menikah di usia kurang dari 20 atau di atas 25, atau sebelum 25, atau di atas 25 ya itu ya, atau di atas 25, tadi di atas 20, di atas 25 tahun, terus di atas 30 tahun, atau di atas 40 tahun, atau bahkan di atas 50 tahun ke atas, itu akan bermasalah ya. Dan emang status single itu ada limitnya ya. Kenapa orang yang belum menikah di atas 20 tahun aja menjadi sebuah beban atau permasalahan yang berat banget dibandingkan usia 20 tahun masih nganggur atau nggak punya tujuan hidup. Nah, ini ada nih bagian keduanya nih. Setiap manusia itu punya jalannya masing-masing, punya target usia menikah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau itu tidak terwujud, tidak usah merasa bersalah dan terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Bersyukur dan terus nikmati hidupmu dan berbahagia dengan caramu sendiri. Kejar impianmu, jalin relasi yang lebih luas, buat hidupmu bermakna agar sampai tiba waktunya kamu benar-benar dipertemukan dengan orang yang tepat yang akan kamu nikahi. Wah, bijak nih. Dan untuk kamu yang melihat ada orang yang belum nikah di usia tertentu, ya udahlah, biasa aja, gak usah terlalu ikut campur. Emang kamu yang nafkahi dan beri dia nafas sampai kamu mikirin segitunya. Mending kamu fokus sama hidupmu. Kalau kamu sudah menikah, pikirkan dan usahakan supaya pernikahanmu selalu bahagia daripada ngurusin orang-orang di sekitarmu yang masih single atau belum menikah. Nah, ini benar, ada benarnya. Stop ajukan pertanyaan atau kalimat-kalimat yang menyerang dan menyudutkan orang-orang yang masih single. Ada beberapa orang yang memberikan kalimat menyerang dengan alasan supaya yang single termotivasi untuk segera menikah. Please deh, sekali lagi yang single itu bukan berarti dia menyerah dan nggak mau menikah. Beberapa orang juga tetap berusaha kok mencari beberapa memang ada yang memiliki target yang lain sehingga menikah mungkin target mereka karir, usaha, atau yang lainnya, atau bukan berarti mereka juga pemilih, tapi ya mereka punya waktunya masing-masing yang nggak bisa disamakan dengan orang lain. Menikah itu, ini last quote nih, menikah itu memang ibadah dan anugerah, tapi menjadi single itu juga bukan berarti dosa besar. Ini kayaknya dari diri sendiri nih kayaknya nih. Jadi gue mau bahas yang hal yang pertama dulu ya. Ya emang itu pasti sih kalau kita udah usia-usia di Indonesia tuh rata-rata kalau udah usia mungkin lulus kuliah ya, mungkin 23, 24 ya, 23, 24, 25, 26, 27. Nah itu kan emang pertanyaan-pertanyaan yang rawan banget sih, kayak ditanya lu udah nikah belum sih gitu. Siapa pacar lu, kok belum ada? Kenalin dong gitu, yang kayak gitu-gitu tuh.
udah ada calon belum, biasanya tuh kalau ketemu di kondangan. Nah terus ya kalau emang lu mau nikah, undangannya mana, nah kayak gitu. Nah emang kita tuh nggak bisa dipisahin sih dari yang namanya stereotype ya. Stereotype tuh kayak emang ini udah kayak pakem di masyarakat kita tuh, yang usia segini ya kalian berkeluarga, terus kalian menikah, terus kalian punya anak, terus kalian udah bisa cari rumah sendiri, terus punya penghasilan sendiri, terus yang seperti itu gitu kan, yang intinya tuh itu sudah terpola gitu, terpola. Ada kalau gue sih bilangnya sih template ya, template-nya tuh udah ada gitu dari kita. Itu kan selalu ada yang namanya apa sih, kayak kan kalau abjad kan ABC, nah itu sama gitu. Misalkan lu udah usia segitu ya pasti lu ditanya gitu, kapan lu nikah gitu, kapan lu punya anak gitu kan, sama emang. Nah permasalahannya kadang kan memang nggak semua kita tuh cepet dapat pasangan gitu kan, cepet dapat pasangan. Tapi memang pada saat di usia-usia yang udah kayak Rahmat sih 24, 25, 26, 27, nah itu kan semakin lingkungan sosial kan semakin kecil ya, karena kan kalau kerja ya kita ketemunya temen kerja yang udah sedikit gitu dibandingin kita dulu ya di SMA kan masih banyak, terus kemudian di kuliah juga kan pilihannya masih banyak gitu, ada fakultas lain dan sebagainya gitu kan. Jadi semakin usia semakin kesini ya kita semakin circle kita untuk memilih pasangan itu ya semakin sedikit gitu. Nah akhirnya gitu kan, akhirnya ya muncul deh tuh muncul yang kayak gue sendiri aja deh gitu kan, gue belum ada pasangan nih gitu kan. Nah yang pada akhirnya single tuh kayak jadi gaya hidup gitu, kayak prinsip hidup ya. Gue kalau belum nemu yang cocok ya ngapain dipaksain juga gitu kan. Terus gue juga kalau emang belum nemuin yang sesuai, gue juga ya begini aja gue gitu. Tapi memang di teman-teman gue juga emang ada yang seperti itu, yang sampai sekarang sih ya mungkin beberapa yang udah ketemu sih, tapi ada juga yang beberapa yang udahlah gue single aja dulu deh gitu kan, gue sambil cari-cari yang lain gitu. Mungkin karena ya tadi, karena gue sih nyebutnya puls pilihan untuk kita memilih pasangan tuh semakin sedikit ketika kita kerja, karena kan ketemunya itu ya palingan ya misalkan lu kantornya di cabang A, terus kemudian lu mau mandir nih setiap minggu ada meeting di pusat, ya lu masih bisa tuh menambah pilihan seleksi lu gitu. Tapi kalau emang itu juga kita nggak bisa kita nggak bisa maksain juga setiap seseorang itu harus udah menikah kan. Itu memang balik lagi ke prinsip semua orang ya, dan kita harus hormati juga. Dan nggak bisa lah kita memaksakan pemahaman kita yang konservatif kayak gitu. Oh usia gini harusnya udah nikah, nggak juga gitu. Jadi menurut gue sih jalanin aja apa yang menjadi prinsip hidup lo, dan selama lo nyaman gitu ya udah. Anggaplah kalau yang di luar-luar yang masih ngomong gitu ya lo tanggapin secara santai aja. Kalau tanya belum ada pasangan ya terus ya udah lo paling gini aja, lo kalau udah calon kenalin dong, nah kayak gitu. Maksudnya yang ya basa-basi positif gitu kan. Ya moga-moga sih ya dapet juga dari kenal itu kan. Biasanya ada tuh gue kenalin nah kayak gitu. Nah memang ada sejauh ini kalau di lingkungan kerja itu memang ada yang memang benar-benar nyari. Terus kedua itu kayak yang benar-benar nyari itu kayak lu punya temen dong, kenalin dong, ini temen lo kan. Misalkan dia posting di Instagram atau apa, ketemu temennya nongkrong, kenalin dong temen lu lucu nih gini-gini. Nah itu yang emang yang benar-benar nyari tuh, benar-benar nyari single yang benar-benar nyari. Tapi ada juga yang single yang gue sedapatnya aja deh gitu kan, ya kayak dia kerja ngejar sesuatu kan, kayak gue harus target segini, gue harus jadi manajer, terus jadi general manager atau apalah. Nah itu sah-sah aja gitu. Tapi ketika memang ada tiba waktunya lu bergaul dengan orang, ketemu
yang berbeda jenis gitu, ya udah lu coba coba bersosialisasi juga, dan lu juga intinya juga jangan sibuk dengan dunia lu sendiri gitu. Boleh sibuk dengan dunia lu sendiri tapi proporsional, tetap ada batasnya. Misalkan dalam sibuk dengan dunia kerja lu misalkan 60%, tetap kan 40% itu ya lu harus di sosial. Itu aja ya. Nah, yang kedua, dia nanya nih buat yang masih single, boleh kepo dikit nggak? Dan udah berapa lama gak jomblo? Alasan menjomblo, apakah kalian bahagia atau justru kesepian? Bagaimana cara bisa bahagia tanpa pasangan? Kalau gue sih dari lahir emang belum pernah pacaran. Gue suka sebel, suka nggak ada percaya kalau gue bilang single dari lahir. FYI, for your information, gue cewek 23 tahun. Udah berapa lama jomblo gitu kan? Itu bukan jadi masalah. Terus ya itu kan balik lagi ke masing-masing merasa ingin memiliki pasangan apa enggak. Terus kayak mau kalau mau sendiri gitu ya nggak salah juga gitu. Nah terus kalau caranya bahagia atau justru kan biasanya sih rata-rata kalau yang jomblo ya kadang-kadang ya mereka bahagia dengan aktivitas mereka ya, kayak jalan-jalan, main, ngumpul-ngumpul teman-teman, nongkrong-nongkrong. Tapi yang jadi masalah kan ketika teman-teman nongkrong lu yang tadinya single nih, kalau malam minggu misalkan lu tadi biasanya nongkrong nih walau semuanya lagi jomblo. Nah tapi pada saat bulan keberapa gitu, misalkan bulan keempat, bulan keenam, nah satu persatu kan teman lu ada yang udah jadian nah itu biasanya kan mereka bakal ketemu sama pasangannya tuh di weekend. Nah itu lu biasanya sendiri tuh memang. Nah jadinya emang kesepian ya. Tapi kalau zaman sekarang ya kalau lu ngerasa kesepian kan masih ada internet kan ya, lu bisa nonton YouTube, bisa lu sekalian juga lu bisa bikin buat konten juga, terus atau juga lu bisa main game gitu. Intinya sih lu bagaimana mengisi kegiatan lu dengan hal-hal yang positif, itu aja. Terus cara bisa bahagia tanpa pasangan, kalau bisa bahagia tanpa pasangan ya prinsip hidup lu sendiri. Gimana caranya lu meramaikan dunia lu sendiri gitu. Kayak misalnya apakah lu coba untuk hal-hal yang baru, atau coba ketemu dengan orang-orang yang baru, atau nyoba nyari teman-teman yang baru. Itu bisa juga. Itu sebagai alternatif untuk kayak gue bisa kok bahagia tanpa harus punya pasangan. Nah itu walaupun kadang-kadang suka ada juga kan yang mikir, aku kalau punya pasangan ribet, gue susah waktunya, terus juga kayak buang-buang waktu banget sih pacaran, belum tentu nikah, nah kayak gitu. Nah kalau misalkan saran gue sih, kalau emang lu cewek gitu kan, banyakin aja sih jalan keluar, jangan di rumah mulu ya. Walaupun kalau lu anak rumahan nih proporsional aja ya, weekend apa lu ketemu teman-teman lu, terus bisa sih di situ-situ nanti ada yang ada ketemu misalkan lu ketemu cowok yang emang udah pas dengan hati lu, terus dia ngasih perhatian, ya itu nanti biasanya yang prinsip-prinsip hidup lu tuh mungkin mulai luntur, wah nih orang care banget sama gue ini. Nah kayak gitu. Nah menurut gue lu jalanin aja yang sekarang gitu, nggak usah ngeribetin diri sendiri sama orang lain gitu. Jadi kalau emang lu merasa single tapi bisa bahagia, silahkan gitu kan. Paling itu aja ya. Selanjutnya, jomblo akut apakah masih pantas mendapatkan teman hidup? Selamat pagi, siang, dan malam guys. Gue ini orangnya yang gak pantang menyerah, asik. Apalagi untuk berjuang mendapatkan hati nona-nona yang diidamkan. Seringkali kisah PDKT gue berakhir dengan tragis, yaitu penolakan secara tidak masuk akal. Maka dari itu gue sering berpikir, kenapa setiap kali gue melakukan PDKT selalu berakhir seperti itu? Apakah seorang single kayak gue masih bisa mendapatkan pasangan? Bisa. Jadi kalau yang ini sih kayaknya masalah PDKT sih, kayaknya PDKT-nya kadang suka nggak smooth atau nggak lancar gitu. PDKT itu nggak usah lama-lama, kayak sebulan gitu, jangan
seminggu intens, terus minggu kedua ya udah eksekusi ya lu nembak lah apa kayak ya lu katakan gitu apa yang lu rasa, lu nyaman sama dia kayak gitu. Jadi kayaknya PDKT lu nih terlalu standarnya itu kayak telepon, WhatsApp, chat, WhatsApp, chat ya mungkin. Terus kemudian itu jadi jalan penghubung lu aja. Itu jalan. Jadi dunia maya itu lu anggap jadi penghubung ke tatap muka, face to face. Nah, jadi misalkan contohnya nih ya kayak WhatsApp tuh ya seperlunya aja sih kalau gue ya. Misalkan lu, ada film bagus nih, yuk nonton yuk, ada tempat tongkrongan bagus nih, ada coffee shop yang bagus nih, lu suka ini nggak, kalau nggak lu ini aja, lu pura-pura aja, bohong kayak, gue dapat promo nih, padahal lu nggak dapat promo gitu, padahal gue dapat promo nih dari tempat dari resto ini, yuk mau makan bareng nggak gitu, sangkanya itu yang jadi narik dia dari dunianya dari teks ke face to face gitu. Dan nah di face to face lu juga ngasih perhatian lebih, kayak misalkan emang lu berusaha untuk mengenal dia, terus juga lu berusaha untuk mengenal dia, terus juga jangan kaku-kaku banget gitu kalau emang lu ngerasa suka gitu. Tapi biasanya gini aja, kayak lu kan bisa ngeliat tuh kalau dari face to face kan ketemu sekali belum kelihatan, 2 kali atau ketiga kali kan udah kelihatan tuh kira-kira nih cewek ngasih kesempatan nggak buat gue. Kalau emang dia misal gue baru susah move on dengan mantan, ya udah lu kayaknya mungkin agak sedikit ngurangin aja gitu, tapi tetap lu jangan, kalau emang lu mau execute gitu, mau dapetin dia, ya udah tetap di minggu kedua atau enggak mundur sedikit di minggu ketiga nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama gitu. Maksud gue jarak dari waktu kenalan sampai lu execute lu nembak atau jalanin aja atau gimana gitu. Nah itu lu mesti jangan terlalu lama gitu, karena cewek juga lama-lama kalau misalkan lu WhatsApp terus-terusan 2 minggu 3 minggu, lu bosan gitu. Mendingan kan kayak lu langsung aja kayak lu balik ini ntar gue anterin ya, ntar gue jemput ya gitu, ntar mampir lu yuk ke tempat makan ini atau mampir tempat nongkrong gitu ya, gitu-gitu. Lu butuh inovasi dalam PDKT lu nggak bisa pakai cara-cara standar anak yang itu, apalagi usia dewasa ya. Usia dewasa lu jangan yang standar. Wah, ini gue belum tahu nih dia usia berapa, tapi kayaknya kalau dibilang jomblo akut kayaknya udah lama usia dewasa. Lu jangan pakai cara-cara yang biasa gitu. Udah lu berani diri aja. Menurut gue kalau lu berani ya lu pasti bisa dapat gitu aja. Selanjutnya nih, help jomblo kelamaan. Halo Agan dan Aganwati, perkenalkan nama gue Yudhistira. Gila, nyebut nama ya. Tapi gue yakin sih itu bukan nama dia. Umur 20 tahun, kerjaan IT support. Gini, gue bikin thread karena bingung mau tanya ke siapa lagi. Gue udah jomblo udah setahunan lebih. Jomblo gue kronis, karena jomblo yang ini bener-bener jomblo sampai gebetan kagak ada sama sekali. HP sepi kayak hari nyepi di Bali, pokoknya loneliness lah. Wah gila, kalau udah ngomong loneliness nih udah akut banget kesendiriannya. Nah pertanyaan gue tuh, kenapa ya kok gue bisa pure bener-bener loneliness sendiri gitu ya, padahal gue sering hangout. Nggak cukup amat juga sih kayaknya, katanya nggak gaptek, of course, tapi kenapa kok bener-bener nggak ada yang lirik? Tolong bantuannya. Untuk yang penasaran sama foto gue bisa lihat DM aja. Makasih, tunggu jawabannya. Sebenarnya sih ini kalau gue baca sekilas sih ini apa ya, kayaknya nih orang ada masalah sama penampilan. Menurut gue ada penampilan. Menurut gue
karena ini kan masih ini masih umum banget nih, belum nyeritain detail ke penampilannya sampai benar-benar nggak ada yang lirik. Kayaknya ada masalah sama penampilan, tapi bukan fisik ya. Lu kalau misalkan lu ada masalah yang fisik, kayak fisik misalnya, ya sama, gue juga kurus, gue bilang gitu, gue kurus, gue bukan berat badan ideal gitu, tapi seenggaknya gue memperbaiki penampilan dengan gue make yang benar-benar sesuai. Kayak misalkan gue celana jeans nih, ya gue nggak apa-apa pakai yang skinny gitu, karena gue nggak bisa pakai yang reguler gitu, karena kelihatan banget kayak gue kurus banget gitu. Nah, mungkin menurut gue nih, ya, pertama dia butuh penampilan sih. Jadi lu coba cari-cari referensi dulu. Sekarang banyak di internet, berat badan lu berapa gitu kan. Terus kemudian kalau bisa sih yang simpel-simpel aja. Biasanya cewek tuh suka yang simpel-simpel, nggak suka yang ramean gitu kan. Suka yang simpel kayak lu, ya atasan hitam, celana hitam atau nggak biru dongker, itu nggak apa-apa sih, itu biasanya. Terus juga sepatu juga yang simpel gitu kan, jangan yang aneh-aneh juga gitu. Nah dari situ. Dan yang kedua itu, ini berkaitan dengan sifat tuh sih, kayaknya sifat tuh mungkin pendiam sih gue. Jadi kayak jadi kalau pendiam tuh jawab, kalau ditanya tuh jawab, tapi dia biasanya nggak nanya balik. Nah kayak gitu tuh yang kalau biasanya kalau di pergaulan kan, kalau lu nunggu ditanya terus lu jawab, terus lu nggak nanya balik, si perempuan misalkan ya dia juga nggak akan nggak sadar juga kalau emang lu ngasih perhatian ke dia gitu. Nah jadinya makanya mungkin juga tadi kan dibahas, nih sampai nggak ada gebetan terus handphonenya sepi gitu kan. Ya mungkin kalau menurut gue sih, lu diperbaikin aja sih cara komunikasi lu. Terus yang paling yang terakhir itu, coba deh lu beraniin diri lu ngajak jalan gitu. Maksud gue, ketika lu pertama kali kenal nih, ini cewek nih kelihatan nih single gitu ya, lu lagi ngumpul sama temen-temen lu, ya lu langsung bilang aja, lu suka nonton film nggak gitu. Nah dari situ lu ngajak jalan, jadi seenggaknya jadi kayak circle-nya tuh kayak rame-rame, terus narik dia ke zona private lu tuh, kayak ngasih perhatian lebih. Nah itu dianya tuh juga udah kayak sadar nih, gue kayak dideketin nih gitu. Nah itulah kan lu caranya komunikasi lagi yang lebih intens lagi dengan si dia gitu. Kalau bisa sih jangan putus asa lah menurut gue. Ini mah ini kan gue sekedar saran ya, mungkin lu bisa bisa cerna gitu, lu bisa jadiin solusi juga gitu, walaupun takutnya nanti nggak sesuai atau apa. Tapi ini gue coba jawab pertanyaan lu. Oke. Nah yang terakhir ini sebenarnya bukan bahasan pertanyaan, tapi lebih ke review dating apps buat lo semua para jomblo. Dan sekalian dalam petualangan gue mencari cinta, gue udah menggunakan beberapa aplikasi dating demi mencari cinta. Dari A sampai Z sudah saya coba. Tinder, Just Dating, Faktor, WeTouch, Sweetring, Bitalk. Ini dari yang dia sebutin nih, gue cuma tahu Tinder doang nih. Biasanya gue cuma tahu Tinder doang. Gue juga udah mencoba ketemu beberapa, pergi kencan, nonton, dan yang lain. Menurut ajaran sekalian, aplikasi apa yang paling ampuh? Kalau gue harus menuliskan kategori urutannya adalah begini. Yang pertama nomor Tinder. Gratis cari teman, ONS. Wah, gue tahu nih ONS nih. ONS nih. Pacar semua ada, lebih bagus buat cari teman, banyak grup-grup buat kamu bisa. WeTouch. Gue nggak tahu tuh WeTouch. Faktor. Gratis tapi beberapa fitur khusus harus bayar, mirip Tinder. Sweetring. Mencari pasangan serius. Ada ya, Just Dating buat understand lagi, teman kencan, you name it. Kalau sama-sama mau ya why not gitu. Bitalk tahu, pernah dengar gue dari temen gue nih. Bitalk lebih kayak chat messenger, bisa di add teman-temannya gitu. Gue nggak main ini karena emang gue sih udah ada pasangan, jadi nggak ini juga ya. Kayak Tinder tuh gue tahu, Tinder teman-teman kantor gue tuh ada berapa ya? Kayaknya ada 4 orang deh, kayaknya 4 orangan tuh dia
berhasil terus juga ada yang 2 orang kalau nggak salah itu yang pacaran dari Tinder juga ada gitu. Emang Tinder tuh nggak, pas tadi yang 4 orang itu berhasil tuh, yang berhasil dia sampai merit sekarang, merit, benar-benar merit gitu, karena emang udah ketemu cocok ya kan, ketemu cocok. Nah gue tahu emang Tinder tuh ini banget sih, paling efektif sih kalau di ini pergaulan perkantoran nih di Jabodetabek nih, pokoknya Tinder, karena kan dia jaraknya kan kelihatan, terus juga kayaknya nggak ribet sih dari narik Tinder terus ke WhatsApp tuh, nggak ribet. Kayak misalkan ketemu Tinder, terus gue kan ngeliat tuh kayak di swipe gitu kan, swipe terus kalau misalkan oke, match gitu kan, basa-basi terus minta nomor WhatsApp, terus dari nomor WhatsApp itu terus ngajak ketemuan. Itu beberapa dari temen gue ada tuh yang ketemu di coffee shop gitu, yang udah nggak berani, dia emang dia pengen pengen cari pasangan gitu. Jadi emang dating apps ini emang benar-benar efektif, emang efektif dia untuk buat para jomblo. Tapi ini yang kayak Witos, Factor, Sweetring, Just Dating itu gue baru denger ini, gue nggak tahu malah. Gue kayak Bitok kan gue tahu nih Bitok, ada satu temen gue yang main Bitok. Gue pikir tuh apa sih, kayak sebentar nih gue mau buka aplikasi lebah. Apaan aplikasi lebah tuh, nggak taunya Bitok. Nah, itu sah-sah aja ya kalau menurut gue sih. Lu mau cari dari cewek atau cowok atau pasangan ya dari online dating apps, atau lu referensi dari teman-teman lo gitu, rekomendasinya gue ada nih teman-teman bisa lagi jomblo, kali aja lu berdua cocok gitu. Nah itu bisa juga gitu. Nah tapi dating apps ini emang udah di review dan ini kan berhasil nih dia nih. Memang teman-teman gue juga ada yang berhasil ya. Ya buat semua yang masih jomblo cobain aja gitu, nggak ada salah. Tapi lu harus hati-hati kalau bisa ketemuannya jangan jauh-jauh, ntar takutnya kan kita nggak tahu ya, mungkin ada aksi kriminal atau sebelah lagi. Kalau bisa ketemu juga di tempat yang rame-rame ya, jangan juga lo ketemu di lobi hotel, di kamar hotel ya, itu udah beda tuh. Tapi ada yang niatan kesana ya silakan aja gitu, maksudnya ya lo tanggung sendiri resikonya kalau ada apa-apa gitu. Lo di ini kan ketahuan dari security atau gimana ya kan, ya paling itu aja ya. Sekian dulu, Miki Anda Resta undur diri, pamit bro sis.